Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Rifki Adhan, guru di Madrasah Sanawiyah Fatahillah Jakarta Selatan. Saya mengajar mata pelajaran fikih sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Kali ini saya akan membuat video tentang materi sholat jamaah. Sholat jamaah merupakan materi di kelas 7 dan di semester 2. Mari simak videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa agar ilmu yang kalian dapat bermanfaat untuk di kehidupan kita sehari-hari. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dilakukan. Ya, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Rifki ingin mempresentasikan dulu hari ini yang tidak masuk. Hari ini yang tidak masuk, siapa yang tidak masuk hari ini? Farizal, kemana Farizal? Tidak ada kabar. Kemudian siapa lagi yang tidak masuk? Atar, kemana Atar? Sakit. Kemudian Zihan juga sakit. Nah, sebelum itu marilah sama-sama kita mendoakan teman kalian yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Mudah-mudahan bisa beraktivitas ataupun sekolah kembali seperti biasa. Ala hadiniyah al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Alhamdulillah semangat hari ini. Ya, tidak lupa Pak Rifki memberitahukan kepada kalian untuk mengecek kerapihan dan kebersihan. Kalau masih ada di kolong meja, di kolong bangku kalian terdapat sampah, itu mohon dibuang ke tempat sampah. Karena menjaga kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Baik. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, alhamdulillah pada pertemuan kemarin
kita telah membahas tentang sholat Jumat. Masih ingat tentang pelajaran sholat Jumat? Masih ingat. Baik, Parki mau bertanya. Rukun sholat Jumat atau rukun khutbah pada sholat Jumat. Syafi Azami? Rukunnya? Rukun khutbah Jumat pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah. Kemudian? Yang kedua itu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bersolawat. Yang ketiga berwasiat kepada jamaah. Wasiat. Keempat membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Baca. Kelima berdoa untuk seluruh kaum mukmin di khutbah terakhir. Baik, itu pelajaran di minggu lalu. Alhamdulillah sekarang materi yang akan kita bahas adalah sholat jama'. Baik, Parki mau memberi pertanyaan. Siapa yang di sini sering pergi keluar kota? Azam? Ke Bandung. Syadan? Syamil? Ke Tegal. Kemudian Rifki? Pemalang. Ke Bandung. Pemalang sama Pemalang. Ke Padang. Wah, jauh sekali. Ke Jawa, ya. Nah, baik. Dalam keadaan syafar ataupun berpergian, kita diperbolehkan untuk sholat jama'. Apa sih sholat jama'? Digabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar. Siapa yang di sini udah pernah mempraktekkan sholat jama'? Syafi Azami? Zeko? Ya. Nah, masih banyak yang belum mempraktikkan sholat jama'. Nah, sebelum kita melanjutkan materi sholat jama', alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan cinta kepada bangsa tanah air ini. Untuk siswa-siswi dimohon untuk berdiri. Berdiri. Baik. Pada hitungan ketiga kita nyanyi Garuda Pancasila. Wahid isnani salasa. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Tarikat proklamasi. Saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur santosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk bangsa dan negara. Silakan duduk kembali. Untuk melanjutkan materi ini, perlu Parki sampaikan tujuan pembelajaran jama' ataupun sholat jama' pada pertemuan ini. Yang pertama tujuannya adalah membedakan pengertian sholat jama' dalam sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian yang kedua, menarik kesimpulan tentang hukum diperbolehkannya sholat jama' dalam sholat fardu. Yang ketiga, menentukan atau menguraikan tata cara pelaksanaan sholat jama'. Yang keempat, mensimulasikan atau mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat jama'. Baik. Nah, ini merupakan yang pertama, pengertian daripada sholat jama'. Apa sih pengertian sholat jama'? Menurut bahasa, jama' itu artinya mengumpulkan. Secara istilah, artinya mengumpulkan pelaksanaan 2 sholat fardu ke dalam salah satu dari 2 waktu sholat tersebut.
Kemudian sholat yang boleh dijamak antara lain sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Yang tidak boleh dijamak adalah sholat subuh. Kenapa tidak boleh sholat subuh dijamak? Karena waktunya sholat jamak harus yang berdekatan. Antara sholat zuhur dekatnya dengan sholat asar. Sedangkan sholat maghrib dekatnya dengan sholat isya. Antara sholat isya dengan sholat subuh itu jauh jaraknya. Berapa jam? Kemudian dari sholat subuh ke sholat zuhur itu jauh antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Makanya sholat jamak ataupun sholat fardu yang boleh dijamak yaitu ada 4. Selanjutnya jenis-jenis sholat jamak. Perhatikan, ada 2. Yang pertama jenisnya sholat jamak takdim dan jamak takhir. Apa sih itu jamak takdim? Mengumpulkan atau menyatukan sholat zuhur dengan sholat asar yang dikerjakan pada sholat zuhur. Sebaliknya, mengerjakan waktu sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Itu yang disebut jamak takdim. Apa sih jamak takdim artinya? Mendahulukan. Artinya mendahulukan sholat asar yang semestinya harus dikerjakan pada jam berapa? Taruhlah jam 3. Ya. Kemudian ditarik ke waktu zuhur. Nah, itu yang disebut mendahulukan. Adapun jamak takhir, mengumpulkan atau menyatukan sholat asar dengan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Mengumpulkan sholat isya dengan sholat maghrib dikerjakan di waktu isya. Artinya jamak takhir artinya mengakhirkan. Kalau jamak takdim mendahulukan. Paham ya? Nah, jadi jenisnya itu ada 2 jenis sholat jamak. Yang pertama jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Adapun hukum diperbolehkannya sholat jamak sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika Rasul sedang safar, sedang berpergian jauh, Rasul itu biasa menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Inilah hukum diperbolehkannya kita melaksanakan sholat jamak. Adapun tata caranya, kita harus tahu teori dan kita harus tahu praktek. Jangan cuma tahu teorinya saja, tapi nggak tahu prakteknya. Nah, di sini tata cara sholat jamak. Sebagaimana yang tadi disampaikan, kalau kita sholat maghrib dengan sholat isya, caranya mengerjakan di sholat maghrib dahulu seperti biasa, kemudian dilanjutkan mengerjakan sholat isya. Ataupun kita mengerjakan sholat zuhur, dilanjut sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Niatnya gimana? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Baik, sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Itu niat sholat zuhur digabung sholat asar. Adapun sholat asar yang digabung sholat zuhur tinggal dibalik redaksinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardo asri. Arba'a raka'atin. Majmu'an bizuhri. Jam'a takdimin. Lillahi ta'ala. Pada hafal? Baik, Pak Rifki mau mencoba untuk jama' takdim sholat maghrib dengan sholat isya. Baik, sama-sama. Wahid isnani salasa. Gribi salasa. Majmu'an bil takdimin. Sekarang dibalik, isya ke maghrib. Wahid isnani salasa. Isya'i arba'a. Bil maghrib jam'an. Lillah. Alhamdulillah. Itu merupakan niat sholat jama' takdim. Adapun niat sholat jama' takhir, tinggal diganti redaksinya. Yang tadinya jama' takdim, sekarang jama' takhir. Siap? Wahid isnani salasa. Zuhri arba'a. Bil asri jam'ata. Dibalik. Sekarang sholat asar. Wahid isnani salasa. Arba'a raka. Bil tahirin. Jelas, paham? Alhamdulillah. Ini merupakan tata cara sholat jama'. Baik itu jama' takdim ataupun jama' takhir. Sekarang yang terakhir, sebab diperbolehkannya sholat jama'. Yang pertama adalah dalam keadaan safar. Apa itu sih safar? Berpergian. Ketika kita berpergian tadi ke Pemalang, ke Padang, kemana lagi? Ke Bandung, ke Jawa, kemana lagi? Surabaya. Itu kita diperbolehkan untuk sholat jama' ataupun menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Syaratnya adalah 83 kilometer. Ketika kita sudah berada dalam 83 kilometer, itu kita diperbolehkan untuk sholat jama'. Yang kedua, hujan. Ketika Syafi'i Azami sholat berjamaah di musola ataupun di masjid. Ketika sholat zuhur, datanglah hujan yang begitu lebat, yang begitu besar. Kemudian Syafi'i Azami khawatir tidak mengikuti sholat berjamaah lagi nanti asar, dia diperbolehkan untuk sholat jama' antara sholat zuhur dengan sholat asar. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Misalkan Pak Rifki lagi sakit, kondisinya tidak memungkinkan untuk diri lama-lama, duduk lama-lama, melek lama-lama. Kemudian Pak Rifki boleh untuk menjamak sholat antara sholat maghrib dengan sholat isya ataupun sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, ini sebab diperbolehkannya untuk kita menjamak sholat. Dan yang paling terakhir adalah hikmah sholat jamak. Yang pertama apa sih? Kita dapat mengerjakan sholat ketika berpergian jauh sesuai dengan ketentuan. Tadi ketentuannya apa? 83 kilometer. Kemudian yang kedua, mengefisiensi atau menghemat waktu ketika lagi sedang perjalanan yang tidak memungkinkan untuk kita turun ke jalan.
kita bisa menjamak takhir atau mengakhirkan waktu zuhur ke waktu asar. Misalkan waktu zuhur 10 menit lagi selesai. Sedangkan di perjalanan itu macet. Anggaplah kita di tol yang nggak memungkinkan untuk turun. Ya udah kita niat untuk menjamak takhir atau mengakhirkan sholat zuhur ke sholat asar. Yang ketiga, tidak punya tanggungan sholat lagi. Dan yang keempat, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas, paham? Alhamdulillah. Sebelum itu Pak Rifki mau bertanya sesuatu. Apa sih yang disebut sholat jamak? Alifia? Sholat jamak yaitu sholat sunnah yang menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Menggabungkan sholat fardu dalam satu waktu. Ya, tepuk tangan untuk Alifia. Kemudian yang kedua, sebab diperbolehkannya kita menjamak sholat. Hafi Amini. Yang pertama, safar berpergian, turun hujan lebat. Kemudian yang ketiga, sakit. Ya, tepuk tangan untuk Hafi Amini. Nah, ini merupakan pengertian daripada sholat jamak. Kemudian, sebelum kita lanjut mengerjakan LKPD, Pak Rifki mau mengajak kalian untuk merenggangkan otot-otot kalian, ya, biar nggak kaku, agar kita rileks, konsentrasi kembali. Kita akan melaksanakan tepuk beat. Masih ingat tepuk beat? Baik. Syafi Azami, mohon dipandu teman-temannya untuk tepuk beat. Ya, untuk tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Oke. Untuk merenggangkan kan otot-otot kalian. Nah, di depan Pak Rifki megang LKPD. Ini nanti kalian diskusikan, kemudian kalian presentasikan. Diskusikan kepada bersama teman-teman kalian. Bersama teman-teman kalian, nanti kalau yang sudah dipresentasikan. Baik, silakan dikerjakan. Untuk LKPD-nya nanti habis ini ada presentasi sesuai kelompok. Silakan dikerjakan dari sekarang. Baik, pengerjaan LKPD selesai. Sekarang kalian presentasikan. Untuk yang mempresentasikan yang pertama kelompok dari Syafi Hazami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD. Pertanyaan nomor 1. Apa pengertian sholat jamak? Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu pada satu waktu. Dan dalam kondisi apa saja sholat jamak diperbolehkan? Sholat jamak diperbolehkan jika seseorang berada dalam kondisi safar atau berpindah. Hujan.
Mengapa Islam memberikan keringanan berupa sholat jamaah kepada umatnya? Karena Allah dan Rasul-Nya tidak ingin memberatkan umatnya. Dan apa saja manfaat dari kemudahan ini? Manfaatnya adalah menghindarkan diri dari kelalaian sholat, bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menumbuhkan rasa syukur. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Musalli farda maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i taman taqdimin lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala. Ya, jadi anak-anak, sholat jamaah itu merupakan hadiah atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ketika kita dalam kondisi sakit, ataupun kita dalam kondisi berpergian, ataupun kondisi hujan lebat, kita harus ataupun tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat yang wajib. Jadi apapun kondisi kita wajib melaksanakan atau melakukan sholat fardu. Kemudian sholat jamaah yaitu mengikuti daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya sholat ini tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, baik kita keadaan sakit, baik itu dalam keadaan safar, baik itu dalam keadaan apapun, kita wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Tidak boleh kita tinggalkan. Karena yang paling pertama kali dihisab nanti yaitu amalan-amalan sholat. Apabila sholatnya itu jelek, maka seluruh amalan-amalannya itu juga jelek. Apabila sholatnya bagus, amalan-amalan apapun begitu juga bagus. Jadi sampai sini jelas paham? Jelas paham. Alhamdulillah. Nah, Pak Rifki mau mengadakan post test asesmen. Ini pakai quizzes. Pak Rifki akan mengirimkan link di grup kalian. Sudah dikirim? Baik, silakan masuk untuk ke link quizzesnya untuk dikerjakan semuanya. Dibaca baik-baik soalnya. Dibaca baik-baik soalnya.
Damar. Dipata. Dibaca soalnya baik-baik. Ya, Dipa. Ayo, waktunya 10 menit. Ya, dibaca soalnya. Yang belakang. Sudah selesai? Ya. Wah, dipatah. Satu soal lagi dipatah. Azami, udah Azami. Iya. Jasmine, lapar Bu. Oke, baik. Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Ya, baik. Dipatu. Dipa, Sapira, Kalipa. Nah, ini betul semua. Damar. Question yang kelima, salah. Baik, nah inilah hasil post-test sholat jamak menggunakan link quizzes. Seru gak hari ini pembelajarannya? Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan Pak Rifki konsisten untuk pertemuan selanjutnya lebih seru lagi. Baik, kita akhiri nah tertib hasanah bikiratil hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Silakan ketua kelas menyiapkan berdoa sebelum kita akhiri. Malasri. Baik, Bapak akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.